Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat ya. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki semester genap, yang dimana semester ini yang akan menentukan anak-anakku semua naik kelas atau tidaknya. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, baik, untuk hari ini kita akan membahas teks ulasan. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, memahami pengertian dari teks ulasan. Kemudian yang kedua, memahami ciri-ciri teks ulasan. Dan yang ketiga, menjelaskan maksud serta kekurangan dan kelebihan dari teks ulasan. Itu saja definisi teks ulasan. Nah, teks ulasan sendiri merupakan karangan atau tulisan yang berisi ulasan, pertimbangan, atau pembicaraan suatu karya, mungkin meliputi sastra, non-sastra, film, atau drama. Nah, anak-anakku semua pasti sering kan membaca cerpen, novel, atau mungkin menonton drama atau menyaksikan film. Nah, di situ kita bisa mengulas ya cerita atau tontonan yang kita lihat. Nah, caranya kita bisa menceritakan kembali isinya. Nah, mungkin kita bisa menulis kembali sinopsisnya secara singkatnya. Nah, apa sih tujuan dari teks ulasan ini? Nah, tujuannya sendiri adalah untuk meyakinkan pembaca agar membaca buku yang kita ulas, atau agar pembaca menonton film atau drama yang kita tonton. Nah, itu tujuan dari teks ulasan ini. Nah, apa saja isi dari teks ulasan? Nah, ada beberapa aspek yang perlu kita isi dalam teks ulasan. Yang pertama, identitas buku. Nah, identitas buku ini berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan juga tebal halaman. Nah, misalnya kita membaca novel, kita tulis judulnya apa, kemudian pengarangnya siapa, dan penerbitnya siapa, serta tahun terbitnya kapan. Dan jangan lupa juga tebal halamannya berapa. Jadi lengkap. Itu identitas bukunya. Kemudian di bawah identitas itu ada sinopsis. Nah, sinopsis ini berisi inti atau gambaran dari isi buku yang kita baca. Misalnya kita membaca buku fiksi, maka di situ tertera unsur ekstrinsik dan unsur intrinsiknya. Kemudian kalau misalnya yang kita baca non-fiksi, contoh misalnya buku wawasan, buku bacaan ya, seperti buku paket misalnya, atau buku mata pelajaran. Nah, itu kita bisa isi unsurnya saja ya. Kemudian setelah sinopsis berisi nilai bukunya. Nah, nilai buku ini terdiri dari kelemahan dan juga kelebihan buku. Nah, yang terakhir keterbacaan atau kecocokan pembacanya. Jadi, apakah buku ini cocok dibaca untuk semua usia atau usia dari berapa? Jadi, semuanya kita ulas di situ. Nah, tujuannya agar pembaca tertarik dengan buku atau film atau drama yang kita lihat, yang kita tonton. Nah, seperti itu. Kemudian, ciri-ciri teks ulasan. Ada beberapa ciri dari teks ulasan. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Nah, jadi dalam teks ulasan ini dia memuat informasi, di mana informasi tersebut berdasarkan pandangan atau pendapat dari penulis sendiri. Nah, kemudian yang kedua, pendapat atau opini yang ditulis berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Jadi, pendapat atau opini yang kita tulis tadi itu berupa fakta yang ada di dalam suatu karya. Misalnya di dalam novel tadi, nah kita harus buat pendapat atau opini kita itu berdasarkan fakta yang ada dalam novel tersebut. Kemudian yang ketiga, teks ulasan dikenal dengan istilah resensi. Nah, jadi tiga ini ciri-ciri dari teks ulasan. Nah, berikut akan Ibu sajikan contohnya. Nah, ini ada contoh dari teks ulasan novel ya. Di sini ada judulnya, di mana judulnya ini Bumi Manusia, kemudian ada pengarangnya, penerbit, tahun terbit, di mana terbitnya. Nah, di bawah ini itu sinopsis ya. Nah, kemudian membaca novel ini adalah membuat seperti berada di dalam cerita.
Nah, menyaksikan seorang remaja cerdas yang mencintai negaranya dan bangga akan darah Jawanya. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan sebenarnya. Nah, kemudian di bawahnya ini juga ada keterangan ya. Cerita ini sangat memperlihatkan sudut-sudut memprihatinkannya Indonesia pada saat itu. Kemudian di bawahnya juga ada konflik-konflik yang terjadi tersusun rapi mengikuti alur. Semakin cerita berlanjut, konflik semakin rumit dibuatnya. Nah, itu sebenarnya salah satu kekurangan sebenarnya. Jadi di sini terlihat sekali ya diulaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari teks ulasan novel ini, yaitu Bumi Manusia. Ya, mungkin nanti anak-anak bisa cari di Google ya, teks ulasan novel Bumi Manusia. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya, penjelasan kembali teks ulasan. Yang pertama, maksud teks ulasan. Jadi dibuatnya teks ulasan ini untuk menjelaskan isi karya yang diulas. Nah, dengan memahami maksud teks ulasannya, kita diharapkan mampu menambah pengetahuan, ya, kemudian meningkatkan pemahaman dan memunculkan sikap apresiatif, ya, apresiatif kita, dan juga memperkuat daya kritis kita dalam mengkritik sebuah karya. Nah, jadi itu tujuan dari dibuatnya teks ulasan. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Nah, dalam teks ulasan sendiri terdapat kekurangan dan juga kelebihan. Nah, untuk kekurangan biasanya disebabkan oleh beberapa aspek ya. Misalnya struktur teks ulasan tidak lengkap ya. Ya, mungkin tidak mencantumkan salah satu struktur teks, seperti identitas karya yang diulas. Nah, itu tidak dicantumkan judulnya apa, misalnya siapa penerbitnya atau pengarangnya siapa. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan juga. Nah, selain itu juga isi teks ulasan tidak jelas. Nah, itu bisa menjadi penyebab kekurangan dari sebuah karya. Selain itu, pemilihan kata yang tidak tepat, ya, misalnya menggunakan kata-kata asing. Nah, sehingga membuat pembaca sulit memahami arti kata tersebut. Nah, jadi kita harus menghindari kata-kata asing ya dalam mengulas karya. Selain kekurangan juga ada kelebihan. Nah, dalam teks ulasan juga sering ditemukan kelebihan ya. Nah, kelebihannya ini meliputi beberapa aspek, seperti kejelasan penyampaian ya, kemudian ketepatan penggunaan bahasa. Nah, jadi itu merupakan aspek ditemukannya kelebihan dalam teks ulasan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Nah, semoga semuanya dapat memahami untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.